Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran PKWU. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas bersama adalah materi tentang break even point atau makanan khas. Break even point makanan khas, makanan internasional maksudnya, mohon maaf. Sebelum membahas materi lebih lanjut, kita harus tahu dulu mengenai apa itu yang dimaksud dengan break even point itu. Break even point adalah hasil perhitungan yang menyatakan bahwa perusahaan pada titik tersebut tidak beruntung maupun rugi, atau dengan kata lain impas. Nah, keuntungan ini akan diperoleh jika perusahaan atau harga penjualan berada di atas titik impas tersebut. Nah, BEP itu dibagi menjadi dua, yaitu BEP unit dengan BEP harga atau BEP rupiah. Nah, BEP unit ada menyatakan data jumlah unit produksi yang harus dicapai pada titik impas. Jika jumlah produksi berada di bawah angka BEP, maka perusahaan merugi. Dan sebaliknya, jika berada di atas angka BEP, maka perusahaan akan mendapatkan untung. Nah, BEP harga atau BEP rupiah itu adalah data jumlah penjualan yang harus dicapai pada titik impas. Jika jumlah penjualan di bawah angka BEP, maka penjualan merugi. Begitu pula jika sebaliknya. Nah, rumus BEP untuk BEP unit, ini BEP sama dengan total biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi dengan biaya variabel. Dengan satuan untuk BEP unit adalah unit. Nah, sedangkan BEP harga itu sama dengan total biaya tetap, ini dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit dengan satuan rupiah. Selanjutnya, sebelum menghitung BEP, langkah yang harus kalian lakukan adalah yang pertama adalah menentukan pilihan jenis usaha. Apa yang akan kalian pilih untuk usaha atau jenis usaha itu. Kemudian menentukan nama perusahaan, lokasi perusahaannya di mana, kemudian melengkapi perizinan perusahaan, menghitung sumber daya manusianya, kemudian yang keenam adalah aspek produksi atau aspek keuangan. Dua aspek ini menentukan dalam menentukan BEP, atau dua aspek ini sebagai penentu dalam menentukan BEP. Nah, dalam penentuan aspek produksi dan aspek keuangan yang harus ditentukan itu adalah yang pertama ada peralatan yang dibutuhkan, kemudian dua bahan baku, bahan tambahan dan kemasan, yang ketiganya jumlah tenaga kerja, yang keempatnya investasi alat dan mesin, yang kelima biaya tetap, keenam biaya tidak tetap, ketujuh total biaya, yang kedelapan harga pokok produksi atau HPP, dan yang kesembilan harga jual. Nah, sebagai contoh, mari kita menghitung biaya pembuatan untuk pembuatan salad buah. Ini sudah disiapkan tabel, ini tabel investasi alat dan mesin. Nah, misalnya contohnya pada pembuatan salad itu dibutuhkan 11 bahan baku ya, yang digunakan untuk pembuatan salad. Yang pertama misalnya baskom stainless steel, ini membutuhkan 6 baskom. Jika harga satuannya 200, maka harga seluruhnya itu 1.200.000 rupiah. Kemudian yang kedua sendok yang dibutuhkan itu 10. Nah, harga satuannya 10.000, maka harga seluruhnya 100.000. Spatula karet ini dibutuhkannya 5, harga satuannya 15, maka harga seluruhnya 75.000. Spatula ini yang keempat, jumlahnya 5, harga satuannya 25.000, maka harga seluruhnya 125.
Talenan ini ada 3 yang kita gunakan, harga satuannya 200, maka harga seluruhnya 600. Pisau 6, harga satuannya 100, jumlah seluruhnya 600. Yang ketujuh literan, jumlahnya ada 2, harga satuannya 20, maka harganya itu harga seluruhnya 40.000. Timbangan ini yang dibutuhkannya 1, harga satuannya 200, maka harga seluruhnya 200. Fruit slicer ini ada 2 yang dibutuhkan, harga satuannya 200.000, maka harga seluruhnya 400.000. Kemudian cup slayer manual ini dibutuhkan 1, ya, harga satuannya 1.500.000, maka harga seluruhnya 1.500.000. Dan yang ke-11 alat lainnya ini 1 paket, harga satuannya 200, harga seluruhnya 200, maka jumlah total harga untuk investasi alat dan mesin adalah Rp5.400.000. Dan kita harus menghitung biaya penyusutannya. Ini biaya penyusutannya itu sama dengan total investasi dibagi umur alat, ya. Nah, umur alat ini sesuai dengan kegunaan. Dalam contoh ini alat dipergunakan selama 5 tahun. Diperkirakan itu dipergunakan 5 tahun. Yang kemudian dikalikan per bulan, dikalikan dengan bulannya. Nah, maka biaya penyusutan itu total investasi dibagi dengan umur alat, ya. Jadi 5.040.000 rupiah dibagi dengan 60 bulan. Selanjutnya biaya tetap. Ini kita menentukan biaya tetap. Ini contoh tabel untuk menentukan biaya tidak tetap. Mohon maaf, ini biaya tidak tetap. Ini tabel contoh untuk menentukan biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap itu yang pertama buah jeruk. Misalnya kita butuh 30 kg, maka harga satuannya 3.000, harga seluruhnya 240.000. Apel kita butuh 30 kilo, harga satuannya 8.000, maka harga seluruhnya 90.000. Buah kiwi 18 kilo, harga satuannya 10.000, harga seluruhnya 180.000. Keju sidar ini jumlahnya 5 pak, maka harga satuannya 18.000, harga seluruhnya jadi 90.000. Keju cheddar ini 70 liter, harga satuannya 5.000, harga seluruhnya 350.000. Kemasan mangkok 525, harga satuannya 300, harga seluruhnya 157.500. Tutup mangkok ini ada 525, harga satuannya 50, maka jumlah yang seluruhnya 262.500. Sendok diperkirakan dibutuhkannya 22, maka harga satuannya 2.000, harga seluruhnya 44.000. Kardus ya dibutuhkan 525 dus, ini harga satuannya 80 rupiah, maka harganya seluruhnya 42.000. Dan terakhir lakban dibutuhkan 2, harga satuannya 10.000, maka harga seluruhnya 20.000. Jumlah per 1 kali produksi itu adalah 1.221.750. Nah, jumlah per bulan ini seluruhnya ada 24.435.000 rupiah. Nah, hitungan dari 1 bulan terdapat 20 hari produksi. Nah, untuk jumlah tenaga kerja, ini misalnya tenaga kerja itu kita ada tenaga kerja produksi. Ini terdiri dari pria 2 orang, wanita 1 orang, dan pemasaran pria misalnya 1 orang dan wanita 2 orang.
Nah, selanjutnya untuk penentuan biaya tetap, ini itemnya terdiri dari tenaga kerja tetap, berarti 6 orang dikali, misalnya kita gaji 750.000, maka jumlahnya seluruhnya ada 4.500.000 rupiah. Listrik atau air ini jumlahnya 1.500.000, akomodasi 1.200.000, penyusutan alat 84.000, dan bahan lainnya 100.000, maka total biaya per bulannya sekitar 7.384.000. Total biaya per harinya sekitar 369.200. Nah, biaya per hari dibagi dalam satu bulan itu menjadi 20 hari. Nah, total biaya sama dengan biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Maka biaya variabelnya 1.221.750 ditambah dengan 369.200, maka biaya total itu adalah total biaya itu adalah 1.569.950. Selanjutnya, harga pokok produksi atau HPP dengan jumlah produksinya 500 produk, maka HPP-nya sama dengan total biaya dibagi dengan jumlah produksi. HPP RP total biayanya 1.569.950, ini dibagi 50. Maka untuk harga pokok produksinya itu adalah 3.140 rupiah. Nah, selanjutnya harga jual produknya itu rumusnya adalah harga jual sama dengan HPP ditambah dengan keuntungan yang kita inginkan. Itu berapa keuntungan yang kita inginkan. Nah, jika keuntungan yang diinginkan adalah 5.000 dari HPP, maka HPP itu ya keuntungan ini HPP Rp 3.140 rupiah, sedangkan keuntungan yang diinginkan itu adalah 5.000, maka harga jualnya itu 3.140 ditambah dengan 5.000, maka harga jualnya itu ada di angka 8.140 rupiah. Nah, dibulatkan menjadi Rp 8.200 rupiah. Nah, maka harga jual produksinya itu setiap satu unit itu harus dijual dengan harga 8.200 rupiah. Nah, menghitung BEP unitnya. BEP unit adalah total biaya tetap dikurangi harga jual diulangi BEP unit itu sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Nah, total biaya tetapnya 7.384.000. Nah, harga jualnya 8.200 rupiah dan harga variabelnya 1.221.750 rupiah. Nah, maka ini jumlahnya ya. Ini sama dengan 7.384.000 dibagi 5.756. Nah, jumlah BEP unitnya itu adalah 1.283 unit ya. Nah, ini menandakan bahwa perusahaan itu akan mengalami keuntungan ya. Nah, karena hasil BEP unit melebihi jumlah produksi. Selanjutnya, menghitung BEP harga. BEP harga sama dengan total biaya tetap, ini dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. BEP harga itu total biaya tetapnya itu 7.384.000. Nah, dibagi 1 dikurangi 2.444 dibagi 8.200. BEP harga jadi sama dengan 7 juta
384.000 dibagi 1 dikurangi 0,3. Maka BEP harga sama dengan 10.548. Dan ini menandakan bahwa perusahaan mengalami keuntungan karena hasil BEP harga melebihi harga jual. Nah, demikian anak-anak tentang materi BEP, dan supaya kalian lebih paham lagi, maka kalian harus mengerjakan latihan soalnya. Nah, ada 5, silakan dikerjakan. Dan untuk materi yang sudah Ibu sampaikan cukup sampai sini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.